Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Marilah kita awali pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai urutan wudhu. Nah, di video kali ini kita akan bersama-sama belajar tata cara berwudu. Setelah mengikuti pembelajaran kali ini, Bu Arya harapkan kalian mampu menjelaskan macam-macam rukun wudu dengan benar. 2. Menjelaskan sunah-sunah wudu dengan benar. 3. Mampu mendeskripsikan beberapa gerakan wudu dengan benar. 4. Menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudu dengan benar. 5. Dapat memperlihatkan macam-macam gerakan wudu. 6. Mampu menunjukkan keterampilan wudu secara urut. Nah, anak-anak, perhatikan gambar pada tayangan berikut. Apa yang sedang dilakukan oleh seorang anak pada gambar di samping? Apakah urutan wudhu pada gambar di samping sudah sesuai rukunnya wudhu? Mari anak-anak kita bahas pada slide berikutnya. Apa itu wudhu? Wudhu menurut bahasa artinya bersih atau indah. Sedangkan menurut istilah adalah membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas adalah keadaan tidak suci sehingga tidak diperbolehkan ibadah. Salah satunya adalah sholat. Alat yang digunakan untuk berwudu yaitu air mutlak, yaitu air suci yang dapat mensucikan. Misalnya, air hujan, air sungai, air laut, air sumur, air es, dan air embun. Anak-anakku yang soleh dan solehah, orang yang akan mengerjakan sholat harus wudhu terlebih dahulu. Dalam wudhu ada yang disebut rukun dan ada yang disebut sunnah. Rukun wudhu artinya hal-hal yang wajib dilakukan saat wudhu. Rukun wudhu ada 6. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh tangan sampai ke siku. Yang keempat, mengusap sebagian rambut atau kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib atau berurutan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, selanjutnya setelah rukun wudhu yaitu sunnah wudhu. Apa itu sunnah? Sunnah adalah hal-hal yang dianjurkan untuk dikerjakan dalam wudhu. Sunnah wudhu diantaranya: 1. Membaca basmalah di awal wudhu. 2. Membasuh telapak tangan. 3. Berkumur-kumur. 4. Menghirup air ke hidung. 5. Membasuh telinga. 6. Membasuh anggota wudhu 3 kali. 7. Mendahulukan wudhu sebelah kanan. 8. Membersihkan sela-sela jari tangan dan kaki. 9. Berdoa setelah wudhu. Nah, dari penjelasan Bu Guru di atas, adakah yang ingin ditanyakan anak-anak? Jika tidak ada, baik. Mari kita lanjutkan belajar mengenai tata cara wudhu
yang meliputi rukun dan sunnah wudhu. Tata cara wudhu yang pertama yaitu niat wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rafa'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Niat ini dibaca ketika membasuh wajah. Yang kedua, membasuh telapak tangan 3 kali hingga ke sela-sela jari. Yang ketiga, berkumur 3 kali. Yang keempat, membersihkan lubang hidung 3 kali dengan cara menghirup air ke dalam hidung untuk kemudian mengeluarkannya lagi. Yang kelima, membasuh muka dari ujung kepala tumbuhnya rambut hingga bawah dagu. Dan saat membasuh wajah ini sambil membaca niatnya wudhu. Yang keenam, membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, mengusap kepala 3 kali. Yang kedelapan, mengusap kedua telinga secara bersamaan sebanyak 3 kali. Yang kesembilan, mencuci kaki sampai mata kaki ataupun betis sebanyak 3 kali, diikuti dengan membersihkan sela-sela jari kaki dengan jari tangan. Yang ke-10, membaca doa setelah wudhu sebagai penyempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Nah, itu tadi tata cara berwudu ya anak-anak. Ingat, ketika berwudu gerakannya harus urut dan tertib ya. Jangan sampai kebalik-balik. Karena salah satu rukun wudu adalah tertib. Jika wudunya tidak urut dan tidak tertib, maka wudunya tidak sah. Maka wudunya harus diulangi lagi dengan gerakan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saya akan mempraktekkan atau mencontohkan urutan gerakan wudhu. Yang pertama, membaca basmalah, kemudian membasuh telapak tangan 3 kali hingga ke sela-sela jari. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, berkumur 3 kali. Ketiga, membersihkan lubang hidung 3 kali dengan cara menghirup air ke dalam hidung untuk kemudian mengeluarkannya lagi. Yang keempat, membasuh muka dari ujung kepala tumbuhnya rambut hingga bawah dagu sambil membaca niat wudhu. Nawaitu wudu'an rafa'il hadatsil asghari fardhon lillahi. Yang kelima, membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali.
Yang keenam, mengusap kepala 3 kali. 7. Mengusap kedua telinga secara bersamaan sebanyak 3 kali. 8. Mencuci kaki sampai mata kaki ataupun betis sebanyak 3 kali, diikuti dengan jari-jari kaki di sela-sela dengan jari tangan. Terakhir, membaca doa setelah wudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dalam wudhu bisa batal karena berbagai hal. Yang pertama, buang air kecil atau besar. Yang kedua, buang angin atau kentut. Yang ketiga, tidur nyenyak. Yang keempat, hilang akal atau gila. Yang kelima, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan sudah dewasa. Anak-anakku yang soleh dan solihah, semoga penjelasan Bu Ariyah mudah dipahami ya. Setelah ini, silahkan praktekkan tata cara berwudu yang benar di rumah kalian masing-masing. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.